Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah terhadap channel ini sehingga masih tetap eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Gusti Allah yang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, matur nembah nun, alhamdulillah yang selalu anti skip dan anti download. Dan bagi mereka yang berkenan silahkan di share link-link dari kajian di channel ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit juga bahwa kamu telah mengambil peran ikut mensiarkan dakwah Islam, walaupun hanya sebatas men-share. Tidak apa-apa, karena memang kalau mampu hanya itu tidak masalah ya. Dan berikutnya juga terima kasih atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Mampir ngombe kali ini ya tajuknya apa ya, dia sangat terkenal biasa-biasa saja gitu ya. Jadi tajuknya itu, dia sangat terkenal biasa-biasa saja gitu. Oke ya. Jadi begini, aku telah mendapatkan tiga apa ya? Tiga komen. Gitu ya, 3 komen ya. Salah satunya itu via WA dari saudaraku Mu'alaf di Jakarta ya, yang sekarang subhanallah ya. Dia juga mengambil peran dakwah lewat YouTube ya. Yang kemarin mengirimkan aku buku tentang pipe gospel itu ya. Dia bilang dia aslinya Jawanya Jawa agak ngapak sana, tapi punya darah Chinese ya. Mana ngapak itu ya. Jadi kalau ngomong agak ngapak gitu ya. Dia bilang Gus nek gawe konten rambutnya disisir sik gitu, tapi dalam dialek ya seperti dia punya dialek gitu. Jadi sorry nggak ngomong dia waktu itu, apa ngomong apa gimana di WA, di WA mungkin ya, aku lupa, sudah agak berapa bulan yang lalu ya, apa sudah lama juga. Jadi intinya gini, aku itu disuruh sisiran gitu loh intinya. Disuruh sisiran gawe konten itu ya mungkin begini nih ya, bikin konten tuh aku disuruh sisiran dulu gitu. Terus tak jawab, wah lelapo dadak sisiran, ngapain kok sisiran segala macam. Orang itu termasuk sebuah kekurangan yang bisa menjadi kelebihan gitu. Tentunya aku guyon ya, enggak serius gitu. Kan aku juga terima kasih sudah diingatkan. Jadi kalau bikin konten yang rapi gitu ya. Terus kemarin enggak salah aku dapat komen dan terima kasih. Sungguh aku terima kasih ya, kalian berkomentar begitu kan berarti kan sayang sama aku ya. Ini dari MR ini nggak tahu Mbak atau Mas. Nih dia ya. Nih. Oke. Maaf Gus, sebagai masukan sebelum live tampilannya harus rapi. Gitu. Terima kasih Mbak atau Mas MR, ini ada di mana nggak tahu aku. Aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Tadi malam aku baca ternyata ada juga yang komen begini.
Ya. Ini yang paling atas nih. Ya. Dia komen begini. Ini Mas BAG ya, bukan nama ya. Bukan nama tapi BAG. Dia bilang gini, sebelum live sebaiknya minum dulu. Jangan saat live batuk-batuk lalu minum, kelihatan amatiran. Walaupun acara nyantai tetapi tetap profesional. Oke, terima kasih Mas. Mestinya Mas ini ya, Mas BAG ini ya. Nggak apa-apa aku baca ya karena bukan nama. Bubur ayam galunggung. Mungkin profesinya Mas jual bubur atau gimana nggak tahu ya. Aku ucapkan terima kasih. Jadi untuk kalian semua aku ucapkan terima kasih. Itu wujud atensi kalian, artinya kalian memperhatikan gitu. Terima kasih, terima kasih. Jadi ada 3. Yang tadi salah satu sahabatku yang di Jakarta lewat WA, tapi kalau ini langsung komen gitu ya. Aku teringat dengan sahabat dakwahku juga ya. Namanya almarhum Kang Mas Aresi. Semoga beliau juga selalu mendapatkan rahmat dalam tidur panjangnya ya, sudah almarhum. Kalau sahabatku ini lain ya, dia lain. Jadi begini, ketika dia mau berangkat khotbah atau kajian gitu ya, di tengah jalan dia lupa anunya apa sorbannya itu. Itu dia, oh iya aku sore aku baru dapat paket ini dari viewer kita dari Banda Aceh ya, Tengku Tarmizi M Daud ya. Ini. Ya, coba kita buka dulu apa ini ya. Baru datang ini tadi. Kita unboxing ini namanya. Unboxing. Apa yang dikirimnya? Kita buka ini. Alhamdulillah, makanan snack khas Aceh. Oh, ini pedas ini. Mantap ini. Ini selera aku ini pedas. Ini sambal goreng Aceh. Terima kasih Tengku Tarmizi ya. Wah, apa lagi berikutnya? Jajanan kue siput Aceh. Terima kasih ya. Apalagi ini super semprong. Oh, kue semprong ini ya. Terima kasih. Ya, ini dia. Ini Solong Coffee Ule Kareng Banda Aceh. Ini dia mantap ini untuk teman baca buku ini. Tetapi gongnya ternyata di sini gongnya. Nah, ini dia gongnya. Kemarin aku dibelikin nomornya kecil. Nah, ini nomor 10. Oke. Oh, kebesaran ternyata ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau rambutnya panjang dia bisa jadi lebih pas lagi ya. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Tengku Tarmizi yang ada di Banda Aceh ya, atas kirimannya. Terima kasih. Oke, aku lanjutkan. Kang Mas almarhum Aresi ini dia ngisi kajian gitu, berangkat gitu, di tengah jalan lupa serbannya gitu. Oh, dia kembali untuk ngambil itu sorban. Kenapa? Dia sosok yang berusaha untuk tampil perfect. Jadi penampilan fisik itu benar-benar dia perhitungkan.
Ya, bayangkan di tengah jalan lupa, dibela-belain balik lagi untuk ngambil itu sorban. Itu sosok dia memang orangnya selalu tampil rapi gitu. Kami bersahabat dan kami sering diskusi. Kalau aku nggak begitu gitu ya. Ya, aku itu tampil ya semauku aja gitu, semauku aja. Ya, yang penting secara syariat dia terpenuhi seperti aku bilang waktu kita cerita tentang ada teman yang sholat celananya bolong gitu ya. Aku ya pakai jin bolong itu nggak ada masalah. Tapi aku biasanya dalamnya itu pakai juga celana seperti training gitu sehingga auratnya tetap tertutup meskipun jinnya bolong. Satu saat di tengah jalan sholat itu kita tinggal siap sholat gitu. Ya, jadi aku yang bertampil apa yang aku mau ya begitu. Ya, bukan yang perpok gitu. Enggak ya. Aku orang yang tidak bisa dirubah. Aku orang yang terbuka yang apa adanya begitu ya begitu. Ya. Makanya kalau aku ngisi kajian itu, aku bilang, Bapak, Ibu, ya, kalau kalian itu mau masak tempe, ya beli tempe. Jangan masak tempe, belinya tahu, nanti tahu dipaksa berubah jadi tempe. Tidak baik. Begitu juga kalau mau masak tahu, ya beli tahu. Jangan beli tahu nanti dipaksa jadi tempe, itu tidak baik. Bapak Ibu undang aku ngisi kajian, harus terima aku apa adanya. Kalau Bapak Ibu yang ingin yang tidak seperti aku, ya jangan undang aku. Itu selalu aku katakan. Supaya mereka acceptable, tidak ada sebuah kekagetan. Gitu ya. Jadi kalau mau yang halus-halus, ya undang yang halus-halus. Aku tidak bisa halus-halusan. Ngomong bla-blaan apa adanya. Gitu. Ya. Jangan mengundang yang kasar-kasar terus diminta untuk jadi halus, itu kekurangan ajaran menurutku. Nggak baik begitu. Kan sudah tersedia mau halus mau kasar. Mau halus ya undang yang halus. Mau kasar undang yang kasar. Mau tempe ya beli tempe. Jangan mau tempe beli tahu dipaksa jadi tempe. Nggak bisa. Aku kebebasanku itu mahal dan aku sudah bayar kontan. Karena untuk menjadi orang bebas itu ada biayanya loh. Dan aku sudah bayar kontan. Artinya apa? Aku menerima dengan kehidupanku seperti sekarang ini. Aku tidak pernah memantaskan diri secara physically supaya nanti bisa diundang ke sana ke sini, dapat amplop banyak, diatur penampilannya. Ya. Bukan. Aku bukan tipe itu. Karena aku sudah ngomong, kalau Islam itu dilihat dari physically, dari pakaian, maka aku tidak ada di sana. Tetapi kalau Islam itu parameternya bagaimana kecintaan dia terhadap Kanjeng Nabi, terhadap Al-Quran, terhadap Allah, maka insya Allah aku orang yang berusaha untuk selalu ada di sana. Artinya aku sudah selesai hal-hal yang physically, yang casing. Apa kata orang ya terserah saja, itu mau orang. Dan memang mereka kan punya hak untuk mengatakan tentang aku siapapun. Mau tidak populer, mau tidak profesional, mau amatiran, terserah. Aku tidak ada masalah. Dan mereka, aku dulu punya jadwal ngisi kajian itu setiap Ahad pagi. Aku ngisi kajian di salah satu masjid besar di sini. Ya. Dan akhirnya diselesaikan, tidak lagi diperpanjang. Dan aku tidak masalah. Ya, aku tidak masalah. Meskipun bagian yang ngurusin tentang dakwah itu aku kenal baik, sahabatku baik. Sahabatku baik. Tapi aku enggak tanya. Bagiku tabu, kenapa aku enggak dijadwal ngisi lagi? Enggak, aku enggak tanya. Biarin aja, dia diam, aku ya diam. Kita ngobrol tentang hal-hal yang lain saja. Bukan karena dia sahabatku, aku akrab terus aku tanya, kenapa aku kok enggak dijadwal ngisi lagi gitu.
Enggak, aku enggak mau. Ya, aku enggak mau begitu. Jadi kalau aku disuruh berubah, aku enggak mau. Enggak mau. Ya. Risikonya aku tanggung. Iya, aku tanggung. Makanya aku bilang, aku sudah bayar lunas. Kamu mau mengakui aku sebagai apapun itu urusan kamu, hak kamu, dan aku hormati. Tapi apapun kata kamu, itu tidak akan merubah aku. Karena kemerdekaanku itu kebahagiaanku. Berapa harga yang kamu bayar untuk membeli kebahagiaanku? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Jadi ini untuk kita semua lah ya, supaya saling memahami, supaya jadi jangan ada kendala ketika kita mau ngaji gitu ya. Supaya enak kesananya. Ambil saja yang baik, yang buruk jangan. Ya, jangan. Aku bukan tipe yang gimana gitu secara tampilan fisik. Oh, ini Ustadz. Enggak. Aku bukan gitu. Kebebasanku apa yang aku mau. Mungkin aku satu saat akan pakai giwang lagi kalau aku mau, aku pakai. Apa urusan kata orang, itu urusan orang. Kalau mau diskusikan secara fikih, monggo. Itu. Jadi aku suka itu tampil apa adanya dan aku mencintai kejujuran. Aku tidak suka berbohong. Makanya aku bilang sama istriku, tolong hargai kejujuranku. Artinya apa? Karena kejujuran itu kadang-kadang kalau disampaikan menyakitkan. Sehingga ada orang yang tidak mengatakannya supaya tidak menyakiti. Aku tidak mau itu. Kejujuran itu harus aku sampaikan. Makanya aku bilang, tolong hargai kejujuranku. Artinya apa? Kalau kejujuranku itu menyakitkan kamu harus hargai. Bahwa aku telah jujur, aku tidak mau buka-buka. Gitu. Aku ingin tampil apa adanya. Adanya begini ya begini. Gitu. Ya, nggak ada. Kan aku sudah pernah cerita dulu. Kalau bukan karena panitianya itu memaksa aku dengan kerendahan hatinya untuk aku pakai kopiah, aku nggak mau. Akhirnya aku pakai kopiah, aku pakai baju takwa. Jadi oleh panitia sebelum sampai ke masjid, aku dienggokkan dulu ke rumahnya, diganti pakaianku. Ya karena dia yang meminta dengan cara yang seperti itu, akhirnya aku luluh. Tapi ketika aku ngisi kajian, aku bilang, ini bukan Gus Beti ini. Gus Beti nggak gini. Gus Beti itu pakai jeans, pakai kaos, hem terbuka, dan dia ngisi kajian dengan lantang, gitu. Bukan terusnya batu-batu yang dibikin gitu. Supaya berwibawa, terus pakai koko. Enggak, itu bukan aku. Eksistensiku tidak begitu. Eksistensiku itu ya begini, apa adanya. Makanya tajuknya kan dia terkenal apa adanya. Apa adanya aku itu begini. Aku itu bayar mahal loh. Karena aku tidak mau menyesuaikan aku supaya aku diterima dalam sebuah komunitas. Nggak ada. Hidupku hanya sekali, masa aku akan gadekan. Yang aku bahagia, aku tidak mengganggu siapapun, itu aku lakukan. Ya. Jadi tentang komentar kalian penampilnya begini ini, aku ucapkan terima kasih, ya. Tapi jangan pernah bermimpi kalian bisa merubah aku. Enggak. Mau orang bilang amatiran, monggo. Mau orang bilang deso, ya monggo. Aku sama yang begitu sudah nggak perlu. Bukan sesuatu yang aku butuhkan. You mau ngomong terserah lu lah. Ya. Yang penting gue merdeka, gue bahagia dengan keberadaan gue. Gitu aja. Lu mau ngaji, monggo. Enggak juga, monggo. Jadi enggak ada yang gimana ya. Dunia sosmed kan begitu. Makanya aku pernah nulis di Facebook, hati-hati dengan kesolehan sosmed. Hati-hati. Karena di sosmed itu apa saja kan bisa kita bikin, kita pola. Maka hati-hati dengan kesolehan sosmed. Ya kita sih mengharapkan kalau dia di sosmed soleh, di aktualisasi kehidupannya juga soleh. Itu harapan kita. Tapi kan tidak menutup kemungkinan
di kehidupan dunia mayanya dia itu soleh, tapi di duta, dari dumai ke duta, ketika kita lihat dutanya, dunia nyatanya, dia bajingan. Coba. Kan kita sering lihat bagaimana yang baru-baru ini kan ada. Ya. Dia memoles dengan baju kesolehan, tapi berapa orang yang dia tipu? Itu duitnya manusia loh itu. Dalam Islam itu hukum hutang itu berbahaya loh. Makanya ucapan itu menentukan hukum. Kalau aku minta sama kamu ya 1 juta, aku minta 1 juta. Kamu kasih 1 juta. Itu secara hukum aku terbebas tidak punya kewajiban untuk mengembalikan. Karena ikatannya minta 1 juta. Tapi aku pinjam 100.000. 100.000 bukan 1 juta, tapi aku bilang pinjam. Maka aku punya kewajiban untuk mengembalikan. Kalau tidak, nanti di akhirat ada perhitungannya. Hati-hati terhadap hutang. Kalian juga hati-hati terhadap akad. Kalau minta ya minta, pinjam ya pinjam. Ya. Jangan dijadikan pinjam ya minta, minta ya pinjam, ribet. Agama kita mengatur seperti itu. Nah, ini bayangkan ada sosok, dia membangun kesolehan, semua orang ngakui dia soleh, tiba-tiba ngemplang. Itu bagiku anjing. Itu anjing seperti itu. Tapi ya hak dia kalau mau begitu. Kalau gue nggak mau. Gue nggak mau nipu lu lah, ada gue begini ya begini. Lu suka ya begini, lu kagak suka ya gue begini. Gitu. Ya. Jadi supaya dipahami, aku orang yang tidak bisa dibeli. Kemerdekaanku itu hakku yang harus aku pertahankan, menjadi kebahagiaanku. Ya, aku nggak pernah ngurus orang mau terima mau tidak, itu urusan kamu. Ya, jadi gitu. Ya, supaya peserta kajian di channel ini mengenal aku, gitu loh, sehingga kita enak ngajinya. Ya. Aku kan sudah bilang, ambil saja yang baik, yang nggak baik nggak usah diambil. Gitu. Kamu setuju, ambil, nggak setuju juga tinggalkan. Gitu. Ya, jadi jangan pernah merubah aku. Ya, tapi bagaimanapun, betul atensimu itu aku ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih sekali sudah beratensi ya, kan itu baik atensi. Tapi aku bukan seperti yang kalian duga, bukan seperti yang kalian kira. Aku yang suka bla-blaan, ngomong apa adanya, bersahaja. Aku tidak punya gengsi, aku tidak punya jaim, enggak. Adanya begini ya begini. Gitu. Ya, oke. Itu yang bisa aku sampaikan. Semoga itu bisa dipahami. Oke. Aku kira cukup itu dan aku berdoa untuk kalian semuanya. Semoga selalu mendapatkan rezeki yang barokah, ya, dan dilimpahkan kesehatan yang prima, ya, sehingga kita bisa dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.